Halo teman-teman dari investor, selamat datang di saham dan saya teknikal teknologi harian. Seperti biasa, hari ini hari Minggu 11 Juni 2023. Kita akan membahas konten market kemarin Jumat ya, 9 Juni 2023. Jadi berhubung konten kemarin Jumat belum saya post, akan saya post hari ini yang harapannya bisa dimanfaatkan sebelum market besok Senin. Dan seperti biasa, nanti kita akan menganalisa ISG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham, bisa caranya tinggal klik link sosial base deskripsi dan teman bisa kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang bertanya atau saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram maupun komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti akan saya jawab kalau saya ada waktu. Lanjut, jangan lupa support terus cuan-cuan saham dengan cara like, komen, dan subscribe, karena support teman itu gratis, tinggal klik aja. Tapi sangat berarti buat konten kreator saya ini. Jangan lupa juga yang notifikasinya, karena konten setiap hari dari cuan saham saya sampai Jumat harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Oke, kita langsung masuk ke transaksi. Di mana kemarin Jumat transaksinya 9,7 triliun dengan pergerakan asing kemarin Jumat net sell 284 miliar. Dominan di pasar reguler 326 miliar, sedangkan di pasar nego ada net buy 41 miliar. Market bagus, semuanya menguat, dan kita langsung masuk ke saham-saham yang dibeli asing dulu. Ada film yang pertama 168 miliar, Bank Mandiri 126 miliar, Arto 30 miliar, ICBP 25 miliar, Indosat 20 miliar, INDF 10 miliar, NSSS 9 miliar, BRIS 6 miliar, ERA 5 miliar, Dharma 5 miliar, SHWR 4 miliar, SMGR 3 miliar, Bumi 3 miliar, BBTN 1 miliar, Akra 1 miliar, SCMA 200 juta, Adelo 200 juta, dan Tower 40 juta. Kita masuk ke saham-saham jualan asing. Ada Goto 162 miliar, BBRI 116 miliar, Pegas 47 miliar, NCKL 42 miliar, Alfamart 39 miliar, MDK 31 miliar, PTBA 28 miliar, Unitekter 26 miliar, Telkom 21 miliar, Gudang Garam 21 miliar, KLBF 20 miliar, Mitratel 18 miliar, BBJL 18 miliar, ITMG 16 miliar, BVIN 16 miliar, Astra 14 miliar, BRPT 12 miliar, Silo 11 miliar, BTPS 11 miliar, MAPI 11 miliar, BBNI 9 miliar, Agro 9 miliar, Unilever 8 miliar, Medco 7 miliar, Excel 6 miliar, ADMR 6 miliar, Mtek 5 miliar, Inco 5 miliar, TPIA 3 miliar, Bukalapak 3 miliar, Wika 600 juta, dan Antam 80 juta. Oke. Sekarang kita langsung masuk ke analisis teknikalnya ISG, di mana closing kemarin Jumat klien candlenya sudah memantapkan diri. Pertama breakout dari downtrend line, kedua juga sudah break high 6677. Maka dari itu saya rasa kita sudah punya konfirmasi pertama untuk penguatan ISG. Seperti itu. Untuk sekarang saya rasa target terdekatnya itu masih di area 6750 sesuai dengan view kemarin juga. So kita masih ada upside yang cukup bagus sekitar 0,77%. Entah mau hitnya berapa hari saya pun nggak tahu juga. Cuman resisten terdekat ada di area 6750 seperti itu. Untuk kaki kedua saya rasa sih mungkin tidak ya, karena kalau kita lihat sudah ada kaki kedua di sini walaupun di intraday low high, higher low, higher high sudah ada ya di sini. Jadi saya rasa untuk reversal kecil arahnya sudah ada ke 6750 dulu seperti itu. Jadi kalau misalkan bisa ada pelemahan, saya rasa bisa manfaatkan untuk buy saham-saham yang berada di area support dengan view yang bagus seperti itu. Jadi ya untuk sekarang tinggal perhatikan area support ISG aja, mulai dari 6666 ke bawah itu sudah support ISG sampai 6500, dan selama area tersebut tidak tembus maka arah kita adalah ke atas. Kalau setup siapa tahu dikasih inverted head and shoulder sampai sini, lalu dia higher low dulu, baru setelah itu higher high, ini baru bakalan menarik menuju ke target sideways-nya di area 6950 seperti itu. Dan ya yang penting sama, gunakan area tadi, jangan lupa selalu batasi resiko. Untuk ISG kita akan masuk ke beberapa saham pilihan. Saya pengen mulai dari yang dijualin asing dulu aja. Saya pengen coba cek si dokumen dah saya bahas. PTBA udah saya bahas. Saya langsung bahas BVIN aja deh untuk yang dijualin asing kemarin Jumat. Oke, kemarin Jumat
BVIN berhasil naik, dia naik 6,72%. Candlenya solid dan volumenya besar banget. Ini volume yang bagus. Walaupun sebenarnya view sebelumnya view BVIN kita kurang bagus ya, tapi ternyata market berkata lain, ada another view, dan sekarang dia malah menentukan konfirmasi untuk berhasil breakout. Terakhir kita bahas BVIN itu ketika dia high di sekitar 1380. Waktu itu sudah saya bilang dia strukturnya punya uptrend, higher low higher high, cuman terlihat sudah mulai melemah dan mulai sideways. Same high, same low, same high, dan kemarin terakhir ada reject di sekitar sini. Turun satu kali, pullback lagi, turun dua kali, dan saya kira dia bakalan double top 1, top 2. Apalagi pada saat itu ya, analisa transaksinya pun juga jelek ketika itu. Ya, jadi saya kira bakalan breakdown double top. Cuman ternyata market berkata lain, BVIN berhasil rebound dari neckline-nya, tidak ada double top, dan sekarang malah dia membentuk sebuah pattern continuation seperti itu. Nah, untuk view-nya kita bisa spesifik di sini, di mana dia mempunyai sebuah downtrend line dan terlihat sudah berhasil di breakout. Maka dari itu saya rasa setup BVIN saat ini adalah continuation. Dengan target kenaikan itu kita bisa tarik dari bawah sampai ke atas, ada di sini sekitar area 1745. Area tersebut adalah area all time high yang harus diuji oleh BVIN. Sebenarnya all time high-nya cuma di 1460 ya, tapi targetnya ada di sekitar 1700-an. Upside-nya masih cukup bagus. Kita konfirmasi dengan menarik Fibonacci dari 1460 sampai low-nya kemarin itu ada di 935. Dan pas target higher high-nya, kalau si BVIN berhasil breakout 1460 adalah di 1730 sampai 1925. Pas juga dengan target dari bullish flag. Jadi saya rasa ini menarik untuk si BVIN. Tinggal kita tunggu konfirmasinya. Jika berhasil breakout, yang pertama adalah 1460, maka target all time high BVIN ada di 1730 sampai 1925. Nah, untuk support sekarang saya rasa masih di area 1400 ke bawah. Dari 1400 sampai 1365 itu support dari BVIN, dan ya masih cukup menarik sebenarnya. Tinggal pasang stop loss ketat aja karena entry-nya di ketinggian ya. Soalnya 1460-nya belum breakout. Siapa tahu ternyata dia nggak breakout 1460, bisa juga ya. Jadi kira-kira trading plan-nya seperti ini, buy-nya 1400 ke bawah dengan stop loss sebenarnya agak jauh kalau kita pakai ini ya. Nih 14%. Tapi kalau mau stop loss ketat ya bisa gunakan TSTS intraday seperti itu. Jadi ya yang penting sama batasi resiko aja. Kita lihat transaksinya untuk kemarin Jumat 9 Juni terlihat netral, tidak ada akumulasi maupun distribusi. So far so good, ikuti price action-nya aja dan jangan lupa selalu batasi resiko. Untuk BVIN saya lanjutkan, saya pengen coba cek si saya pengen coba cek BRPT aja. Ini kemarin juga cukup rame. Oke, ini view kemarin gagal ya untuk si BRPT. Ada setup ascending kemarin sebenarnya 1, 2, 3, tapi ternyata market berkata lain. Dia malah lower high lower low dan akhirnya juga lower low pada structure yang lebih besar. Jadi kita revisi dan kita bahas aja di mana hari ini kemarin Jumat BRPT turun 2,07%. Candlenya solid, volumenya pun juga terlihat masih ada. Sebelum kita ke view kecil, kita view besar dulu. Di mana sebelumnya BRPT ini dia konsolidasi, kalau saya bilang ya, ini patternnya tuh, karena dia tidak membentuk dia sama-sama punya lower high dan juga punya higher low seperti itu. Tapi kalau kita lihat memang ya dia sangat merespon garis-garis ini ya. Jadi memang sebenarnya tidak pada tren yang jelas. Kalau kita perhatikan dengan tren seperti ini ya, ketika dia bottom mulai bullish itu kan naik terus tuh. Nah, tapi sejak tahun 2019 sampai sekarang BRPT ini sudah dalam kondisi konsolidasi atau misalkan sering bisa disebut dengan sideways. Tapi ini konsolidasinya nggak sideways ya, lebih ke symmetrical triangle seperti itu. Nah, terakhir kemarin BRPT sempat naik sampai 1000 dan di sana terjadi reject yang sangat kuat.
walaupun rebalancing ya, tapi rejectnya kuat banget. Ini candle sell on strength volume besar, ditambah candle short juga, dan kemarin bottom di 760 area supportnya. Tapi ternyata market berkata lain, dia breakdown support dan sekarang turun sampai 710. Nah, saya rasa untuk sekarang kita bisa gunakan low pada bulan Juni 2022 kemarin sebagai support dari si BRPT. Dan kalau misalkan area ini ditembus, maka targetnya bakalan lumayan. Kita tarik dari 685 sampai high-nya kemarin di 1060. Dan ini adalah target dari BRPT kalau 685-nya tembus seperti itu. Yaitu area 580 sampai 520. Untuk sekarang kalau misalkan teman-teman punya barang, saya rasa harus punya stop loss ketat. Tapi kalau belum punya barang, lebih baik wait and see atau bisa spec buy dengan stop loss tipis seperti itu. Dan kalau dilihat memang view-nya agak kurang enak, tambah juga dengan katalis minyaknya. Jadi ya gunakan area tadi, jangan lupa selalu batasi resiko. Untuk sekarang support di 700 sampai 685. Kita lihat dalamnya, price action jelek, transaksinya pun juga auto jelek, jadi ya sudah tercermin di price action ya. Ini berdistribusi ini dari broker-brokernya, kita juga bisa lihat OD, YP, INCC dan seterusnya. Dan ya itu untuk BRPT. Yang penting sama batasi resiko aja. Saya lanjutkan untuk yang dijualin asing. Saya pengen coba cek si Excel. Kemarin sudah saya bahas ya, tidak saya bahas lagi. Kalau teman-teman cari viewnya Excel, bisa cek video kemarin aja. Kita masuk ke yang dibeli asing. Film masih on track, tidak saya bahas dulu. Arto juga masih on track, ternyata masih lanjut menguat. Happy cuan kalau teman-teman ada yang mengeksekusi dari view kemarin yang saya bahas di YouTube. Saya pengen coba bahas si, kita cari yang ada spread pokoknya. Apa nih? Akra, SCMA aja deh. Saya pengen bahas SCMA karena juga kalau dilihat emiten TV-TVan baru pada cakep ya. Film, MNC Group dan lain sebagainya. Net TV pun juga ikut digoreng. Sekarang kita bahas SCMA-nya aja. Dimana kemarin Jumat SCMA itu berhasil naik 1,41%. Candlenya sih masih indecisif ya, dengan volume yang terlihat bagus juga. Terakhir SCMA dia koreksi dari puncaknya setelah stock split di sini, koreksi sampai bottom di 195. Sempat sideways cukup lama, dipakai banyak trader untuk tektokan ya, same high same low, same high same low, dan akhirnya dia keluar dari fase sideways-nya juga, breakdown, pullback, lalu sekarang turun sampai 133. Nah, area tersebut adalah supportnya di area COVID tahun 2020, dan kemarin terlihat ada perlawanan dengan volume yang cukup signifikan sebenarnya, walaupun belum terlalu solid ya untuk volumenya seperti itu. Nah, untuk sekarang saya melihat yang pertama SCMA sudah tidak lower low karena dia sudah punya low, high, higher low, dan kalau misalkan dia ada konfirmasi maka SCMA bakal membentuk yang namanya higher high. Konfirmasinya adalah ketika dia breakout area 151. Kalau area tersebut ditembus maka ada potensi penguatan dari SCMA dan terbentuk sebuah pattern yang namanya cup and handle seperti itu. Nah, target kenaikannya kita bisa tarik Fibonacci. Kalau yang di sini belum di break, jadi kita tariknya dari yang sini dulu aja. Ini adalah area 177 high-nya sampai bawahnya ada di 132. Dan ini adalah beberapa resist dari si SCMA. Kalau kita lihat dari tengah Fibonacci ya, ini sekitar 150 ini. Jadi kalau misalkan dia besok break area tersebut, maka target terdekatnya untuk saat ini masih di sini, sekitar 158 sampai 166 seperti itu. Yang perlu diperhatikan adalah trennya SCMA ini masih downtrend. Jadi kalau tidak dikasih konfirmasi yang lebih besar, jangan ragu untuk trailing stop karena ada potensi dia turun lagi seperti itu. Untuk support sekarang kita bisa gunakan area-area ini sekitar 144 sampai 137 support dari SCMA. Sedangkan untuk resist tinggal gunakan Fibo ini tadi. Kita lihat dalamnya. Kalau dari analisa transaksi masih belum terlalu bagus ya, belum terlihat adanya akumulasi yang signifikan maupun konsisten, bahkan cenderung distribusi sampai kemarin Jumat. Jadi ya mungkin ini dia cenderung jenuh jual aja, technical rebound seperti biasa. Jadi ya ikuti price action aja dan jangan lupa selalu batasi resiko. Untuk SCMA saya lanjutkan, saya langsung pengen bahas yang merah-merah.
tumben yang ARB cuma satu doang, si aman ya, yang lain pada tidak ARB. Saya pengen coba cek untuk yang merah-merah. Coba bahas update view gudang garam aja. Oke, kita bahas gudang garam, di mana kemarin Jumat gudang garam turun 2,14%. Candlenya cukup solid, volumenya pun juga terlihat membesar. Terakhir gudang garam kita bahas ketika dia punya symmetrical triangle, berhasil breakout, tapi di sini kurang mantep breakoutnya, akhirnya koreksi karena kena rebalancing juga. Turun sampai 27.000, sempat rebound, breakout falling wedge, dan sekarang dia terlihat melemah lagi seperti itu. Dua view sebenarnya gudang garam ini ya. Yang pertama adalah dia sedang bikin kaki kanan, karena ketika dia breakout falling wedge, dia naik, dia butuh higher low dulu atau same low, baru setelah itu higher high untuk menuju targetnya di sekitar 30.000 ke atas. Tapi kalau misalkan dia ini gagal falling wedge-nya, maka ada potensi reversal dari gudang garam. Dia punya sebuah high low, lower high, lower low, dan konfirmasinya adalah ketika jebol 27.000 seperti itu. Artinya apa? Gudang garam bakal jelek kalau misalkan dia jebol 27.000, sedangkan gudang garam bakal bagus kalau dia breakout 29.000 seperti itu. Nah, untuk sekarang karena dia sedang menuju support, bisa perhatikan area 27.000 aja. Selama nggak jebol harusnya oke, tapi kalau misalkan jebol ya dia bakal putar balik dulu. Tuh. Satu hal yang agak kurang oke memang setelah kemarin dia breakout ya, ada divergence yang cukup signifikan terlihat dari harga yang higher high, sedangkan indikatornya turun dengan kuat. Sudah dead cross konfirmasi dan sekarang juga sedang arah ke bawah. Kalau menurut saya perhatikan 27.000 aja, selama nggak jebol harusnya masih ada oke. Dia bisa bikin kaki kanan lalu rebound, tapi kalau misalkan dia jebol 27.000, saya rasa ada potensi untuk reversal kecil dulu dari si gudang garam. Nah, kita lihat dalamnya, transaksinya sebenarnya kurang bagus sampai kemarin Jumat ya, setelah terjadi rebalancing itu. Jadi ikuti price action aja, gunakan area tadi, jangan lupa selalu batasi resiko. Itu untuk gudang garam. Saya lanjutkan, kita masuk ke yang hijau-hijau, kita cari yang ada spreadnya. Emang ini eranya itu ya, bank digital mulai comeback. Kita bahas apa nih? BSD kemarin sudah saya update ya. Kita tambah stock pick. Bukalapak kemarin sudah saya bahas juga. Kita update BBHI aja deh. Nggak update sih, kita bahas BBHI. Karena lama nggak saya bahas ya BBHI ini, termasuk bank digital juga yang reboundnya kuat banget. Ini juga MTech Group ya, MTech Group dan Khairul Tanjung Group. Jadi ya geraknya bareng-bareng. Kalau tonton perhatikan kemarin Jumat itu kan MTech Group pada rebound semua, Bukalapak, terus SCMA, terus juga si MTech-nya sendiri, dan terlihat BBHI rebound paling kuat tuh. Dan kalau BBHI double-double ya, selain MTech Group, Tekno, tambah juga bank digital pada menguat, jadi dia dapat semua flow-nya. Nah, sekarang kita bahas aja BBHI-nya, di mana kemarin Jumat dia berhasil naik 18,5% dengan candle yang sangat bagus dan volumenya sangat bagus, terlihat besar dan membesar dari sebelumnya ya. Ini indikasi pergerakan yang cakep, didukung oleh pasar. Ketika harganya terus naik dan volumenya terus membesar, itu artinya masih sangat bagus. Nah, sebelum kita ke view kecil, kita ke view besar dulu. Kita bahas BBHI. Ini sebenarnya kasusnya mirip Arto ya, dimana setelah dia reversal double top, bukan double top dia, intinya pokoknya di reversal higher low higher high, dia koreksi sampai bottom di 1000. Kalau Arto itu 15.000 all time high-nya, BBHI itu 8.000 dan dia turun sampai 1000. Nah, sebenarnya kalau kita zoom out ya, dia perjalanan itu masih panjang untuk koreksi dari si BBHI. Soalnya kalau misalkan kita zoom in, kita spesifik ke view yang ada, kita coba bahas aja kira-kira BBHI ini bisa naik sampai kemana. Nah, karena dia memiliki banyak structure downtrend, kita tarik beberapa parabolik ya downtrend di sini untuk cari kira-kira area mana yang sudah di break oleh si BBHI ini. Dan ternyata bahkan kalau misalkan kita mau tarik agak atas pun bisa ya, dari atas sana, dari sini 6.000 untuk tarikan Fibo-nya. Cuman sepertinya saya kok lebih lihatnya di sini
terlihat ada pattern reversal ya, falling wedge dari si BBHI. Nah, kalau kita konfirmasi divergennya pun juga ada ketika harga ke bawah tapi indikatornya ke atas. Nah, artinya untuk saat ini kita bisa tarik Fibonacci dari high di sini aja, dimana saya bisa tarik dari 2580 sampai low-nya itu ada di 1000 bottom kemarin si BBHI. Dan ya, saya rasa ini adalah beberapa target dari BBHI, yang mana untuk sekarang saya rasa dia ke target pullback dulu di sekitar 1800 sampai 2100 seperti itu. Untuk support masih cukup jauh, jadi saya rasa jangan kejar atas ya, karena resikonya tinggi. Kecuali teman-teman day trade atau scalpingan, oke lah. Tapi kalau teman-teman untuk entry dan hold, saya rasa sekarang sudah bukan area proporsional untuk entry. Amannya tunggu dia kena target dulu aja, lalu wait and see respon di sana. Apakah dia kembali menguat atau retracement dulu, itu baru bakal menarik untuk dipantau seperti itu. Tapi kalau misalkan dia lanjut terus, ya jangan FOMO juga, tetap cari setup yang bagus untuk entry. Karena kalau kita perhatikan ketika dia naik pun dia tidak membentuk support sama sekali, masih ke support lamanya. Nih 1500, terus Fibonacci 1435, baru 1300 sampai 1250. Dan kalau menurut saya sih yang cukup kuat masih di 1300-an. Jadi risk rewardnya untuk sekarang memang tidak terlihat bagus ya. Lebih ke arah yang punya barang aja. Kalau misalkan teman-teman punya barang BBHI, nah bisa perhatikan ketika dia menuju target. Untuk saat ini sekitar 1800 sampai 2100 ya. Itu bisa pasang TS di sana. Tapi kalau misalkan teman-teman belum punya barang, lebih baik wait and see dulu, perhatikan, masukin watchlist dulu karena volumenya sudah bukan kaleng-kaleng. Kita lihat dalamnya, ternyata satu hal yang cukup menarik ya, akumulasinya dari BBHI cukup bagus. Even sampai kemarin Jumat juga, walaupun tidak terlalu signifikan, tapi sebelumnya terlihat ada akumulasi yang cukup signifikan dari BBHI. Ya, gunakan price action aja. Ini juga pas, EMA 50-nya di 1300. Jadi ya, yang penting sama, kita risiko aja. Oke, itu untuk konten hari ini dulu. Semoga bermanfaat. Mohon maaf ada kurang dari saya. Jangan lupa support terus channel saham dengan cara like, comment, dan subscribe, karena support untuk gratis tapi sangat berarti buat konten kreator seperti ini. Sekian dari saya dan salam cuan.